Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alan Topan Sanjani, mahasiswa Pelita Nusantara kelas 6 TIC. Di sini saya akan presentasi laporan penelitian mata kuliah metode penelitian yang berjudul Analisis Redaman pada Jaringan Fiber to the Home berteknologi Gigabyte Passive Optical Network yang ada di PT Telkom Retail Medan. Apa itu fiber optik? Fiber optik adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari satu tempat ke tempat lain. Sumber cahaya yang digunakan biasanya adalah dari sinar laser atau LED. Di sini ada contoh gambar dari fiber optik yang dimana bagian terluarnya ada outer jacket, ada string member, ada coating, cladding, dan core. Di bagian yang paling utama dinamakan bagian inti atau core, di mana gelombang cahaya yang dikirimkan akan merambat dan mempunyai indeks bias lebih besar dari lapis kedua. Inti core terbuat dari bahan kaca yang berdiameter 2 mikrometer sampai 50 mikrometer. Dalam hal ini tergantung dari jenis serat optiknya. Ukuran core juga dapat mempengaruhi karakteristik serat optik tersebut. Yang kedua ada cladding yang berfungsi sebagai cermin untuk memantulkan cahaya agar dapat merambat ke ujung lainnya. Dengan adanya cladding ini, cahaya dapat merambat dalam core serat optik. Dan yang ketiga ada coating yang merupakan bagian terluar dari suatu serat optik yang terbuat dari bahan plastik yang berfungsi untuk melindungi serat optik dari kerusakan. Pada coating juga terdapat warna yang membedakan untuk urutan core-nya. Di sini ada gambar topologi jaringan untuk FTTX network. Teknologi FTTX ialah suatu format penghantar isyarat optik dari pusat penyedia atau provider ke kawasan pengguna dengan menggunakan serat optik sebagai medium penghantar. Kemunculan teknologi ini sebagai akibat dari dorongan keinginan masyarakat untuk mendapatkan layanan yang dikenal dengan istilah triple play, yaitu layanan akan akses internet yang cepat, suara seperti telepon, dan video untuk TV kabel dalam suatu infrastruktur pada unit pelanggan. Dan di sini ada topologi untuk FTTH (Fiber to the Home). Yang topologinya ini topologi dari PT Telkom. Yang dimana di sini ada OLT untuk pembangkit dari kantor Telkom yang kabel fibernya itu diteruskan ke ODC, yaitu Optical Distribution Cabinet, dan diteruskan ke ODP, Optical Distribution Point. Lalu dari ODP ini, dari sentral ODP akan dilanjutkan ke rumah-rumah pelanggan. Istilah FTTH dipakai bila perangkat optoelektronik atau umumnya berupa ONU, Optical Network Unit, diletakkan di dalam rumah pelanggan. Terminal pelanggan dihubungkan ke ONU dengan menggunakan kabel fiber indoor atau IKR, yang mana IKR itu adalah instalasi ke dalam rumah dengan jarak yang cukup pendek. Letak perangkat ONU pada FTTH dapat dianalogikan dengan terminal batas atau bahkan roset pada jaringan kabel fiber. Dan di sini GPON merupakan salah satu teknologi yang dikembangkan oleh ITUT via G948 dan hingga kini bersaing dengan GE-PON atau Gigabyte Ethernet PON, yaitu PON versi IEEE yang berbasiskan teknologi Ethernet. GPON menggunakan TDMA sebagai teknik multiple access upstream dengan data rate sebesar 1,2 GB per second dan menggunakan broadcast ke arah downstream dengan data rate sebesar 2,5 GB per second dan menggunakan GLM atau GPON Encapsulation Method atau ATM cell untuk membawa layanan TDM dan paket base. GPON memiliki efisiensi bandwidth yang lebih baik dari BPON, yaitu 93% lebih efisiensi.
Dan di sini redaman merupakan sifat yang paling penting dari sebuah serat optik. Ini adalah contoh untuk pengukuran redaman yang menggunakan OPM atau Optical Power Meter. Mekanisme distorsi dalam serat memperluas sinyal optik saat pentransmisian sepanjang serat. Jika sinyal ini perjalanannya cukup jauh, akhirnya akan tumpang tindih dengan pulsa tetangga, sehingga menciptakan kesalahan di penerima output. Mekanisme distorsi sinyal membatasi kapasitas informasi pembawa dari serat. Selain redaman pada transmisi serat optik ini, terjadi juga dispersi. Dispersi pada akhirnya akan mengakibatkan pulsa-pulsa optik saling tumpang tindih satu dengan yang lain, dikarenakan pulsa-pulsa cahaya menuai dan menjadi lebih lebar. Hal ini mengakibatkan informasi yang dibawa oleh pulsa cahaya ini menjadi rusak. Batas wajar redaman mulai dari STO sampai ke pengguna yaitu 15 sampai dengan 23 dB. Jika melewati batas wajar, maka terjadi gangguan pada jaringan FTTH tersebut. Perhitungan redaman untuk jaringan fiber to the home dibutuhkan karena dengan didapatkannya redaman yang sesuai dengan range yang ditentukan, yaitu 15 sampai 23 dB. Maka jaringan tersebut bisa dikatakan bagus atau tidak, akan terjadi gangguan secara teknikal dari media transmisi. Dan yang di sini ada gambar OTDR untuk mengukur jarak putus kabel atau jarak tekukan kabel atau titik bendingnya, yaitu loss yang diakibatkan oleh panjang span fiber dan banyaknya splicing di sepanjang span fiber. Besarnya loss dari suatu span fiber bisa diukur dengan menggunakan OTDR. OTDR atau Optical Time Domain Reflection merupakan alat yang digunakan untuk mengevaluasi suatu serat optik pada domain tertentu. OTDR dapat menganalisis setiap dari jarak akan insertion loss, reflection, dan rugi-rugi yang muncul pada setiap titik. Di OTDR menampilkan informasi pada layar, yaitu prinsip kerjanya itu mengirimkan pulsa pendek berupa cahaya antara 5 mikro sampai dengan 20 mikro. Pulsa yang semakin lebar bisa mengukur fiber optik yang lebih panjang, tetapi dengan resolusi yang rendah. Pulsa yang lebih sempit bisa mengukur dengan resolusi yang lebih tinggi, tetapi hanya valid untuk jarak pengukuran optik yang lebih pendek. OTDR akan menghitung waktu pengiriman pulsa dan waktu kedatangan cahaya yang kembali untuk menentukan jarak antara titik pengukuran dan event. Cahaya yang diterima, adanya ketidakseragaman karakteristik fiber optik karena adanya konektor, sambungan, tekukan, dan kerusakan fiber. Itu yang membuat OTDR dapat membaca di mana titik putus ataupun titik kerusakan fiber tersebut. Di sini metode penelitiannya, perangkat yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas perangkat keras dan perangkat lunak, seperti unit laptop, OTDR, patch core, serta alat pendukung lainnya seperti kalkulator. Perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Microsoft Windows 11. Variabel yang digunakan untuk menentukan nilai redaman pada FTTH yaitu data dari hasil penghitungan OTDR, data topologi dari site-site yang diteliti. Penelitian ini penelitian analisis, yaitu dengan menganalisis nilai redaman tiap core pada site-site yang diteliti pada jaringan FTTH di PT Telkomsel Medan. Dan di sini ada topologi dari site Medan, yaitu Medan Kota, dan di sini ada hasil ukur dari OTDR-nya untuk site Medan Kota. Perhitungan kabel fiber optik dimulai dari OLT yang berada di pada STO, lalu terhubung ke ODC yang berada di site Medan, kemudian terhubung ke ODP yang berada pada site ODP yang langsung terhubung ke ONU yang terpasang di rumah pelanggan. Penelitian ini kami mengambil satu sampel rumah pelanggan sebagai penelitian. Site Medan ini terletak di Medan Kota, di kantor Witel Medan yang di depan gedung BRI lama. Di sini ada perhitungan untuk site Medan, yaitu redaman kabel dari OLT ke ODC. Dari OLT yaitu dari pembangkit site Medan sampai ke ODC, Optical Distribution Cabinet. Panjang kabel dikali redaman kabel dari OLT ke ODC, yaitu
panjang kabelnya 3 km dengan redaman sambungannya itu 0,35 dB yang menghasilkan 1,05 dB. Redaman kabel dari ODC ke ODP, panjang kabel dikali redaman kabel ODC ODP, yang dimana panjang kabelnya 3 km dikali redaman splicing 0,35 dB menjadi 1,05 dB. Lalu redaman kabel ODP sampai ke ONU, yaitu dari Central ODP Optical Distribution Point sampai Optical Network Unit, yaitu di rumah pelanggan. Panjang kabel dikali redaman kabel, panjang kabel 2 km lalu dikali splicing sambungan 0,35 dB menjadi 0,7. Dan di sini ada redaman splitter ODC, yaitu pembagi dari redaman OLT sampai ke ODC. Lalu di ODC akan dibagi redamannya untuk dibagikan ke ODP, yaitu 7,25 dB, di mana splitter di ODC adalah 1:4. Lalu di splitter ODP menggunakan splitter 1:8, yaitu redamannya dibagi lagi sebesar 10,38 dB. Dan ada redaman splice total, yaitu redaman setelah hasil sambungan, yang dimana 1,5 dB. Jadi total redaman pada site Medan adalah 21,93 dB, yaitu sesuai dengan range yang ditentukan dari Telkom, yaitu 15 sampai 23 dB. Ini adalah range spek dari Telkom agar pelanggan tidak gangguan dan internetnya tidak lelet. Lalu ini ada topologi dan hasil perhitungan pada site Sunggal, yaitu di mana di Medan Sunggal, yang STO-nya terletak di depan Manhattan. Di sini ada hasil ukur OTDR-nya untuk site Sunggal yang sama. Fiber optik dihitung dari OLT yang terhubung ke ODC, lalu diukur kembali yang terhubung ke ODP sampai ke ONU pelanggan. Di sini ada perhitungan redaman untuk site Sunggal, yang dimana panjang kabel kali redaman kabel yaitu di OLT sampai ODC yaitu 20 km dikali 0,35 dB yang menjadi 7 dB. Yang di sini kenapa bisa panjang? Karena di sini kabel OLT ke ODC menggunakan kabel feeder, yaitu kabel bawah tanah, yang dimana dia belum tentu tarik lurus, bisa saja kabelnya melintasi wilayah lain yang mengakibatkan jarak kabel lebih panjang. Lalu dari ODC ke ODP, panjang kabel dikali redaman kabel ODC ODP, yang dimana panjang kabel 16 km dikali 0,35 dB sampai ke yang menjadi 5,6 dB. Lalu redaman kabel dari ODP ke ONU itu panjang kabel dari ODP ke ONU 14 km dikali redaman splicing 0,35 dB menjadi 4,9 dB. Lalu dibagi lagi di splitter ODC 1:4 dan dibagi lagi di splitter ODP 1:8, yang dimana pembagian itu 7,25 dB dan 10,38 dB, dan redaman splice total 0,35 dB, yang dimana redaman total pada site Sunggal menjadi 35,43 dB yang tidak sesuai dengan range yang ditentukan dari Telkom, yaitu 15 sampai 23 dB. Jadi karena range-nya itu tidak sesuai, maka otomatis di ONU pelanggan itu akan terjadi gangguan seperti internet yang putus-putus, internet lelet, atau kemungkinan dia menjadi loss. Lalu bagaimana cara perbaikannya? Dari hasil di atas tersebut dilihat bahwa secara umum besarnya redaman total dipengaruhi oleh panjang kabel optik. Akan tetapi ada faktor lain yang mempengaruhi besarnya redaman, yaitu banyaknya jumlah sambungan, yaitu jumlah splice, dan besarnya redaman per kilometer untuk tiap kabel. OTDR dipakai untuk memastikan loss sambungan, konektor, dan loss karena tekukan atau tekanan terhadap kabel. Sebagai contoh di site Sunggal, nilai redaman yang melewati batas range yang ditentukan. Faktor yang mempengaruhi besarnya nilai redaman pada site tersebut yaitu jarak yang terlalu jauh atau banyaknya sambungan yang terdapat pada jalur kabel fiber optik yang dilewati pada site Sunggal, sehingga mempengaruhi besarnya redaman total per kilometer untuk tiap kabel.
Cara yang dapat digunakan untuk mengurangi besarnya redaman total yaitu dengan mengganti kabel dan splicing ulang, yaitu sambung ulang kabel agar mendapatkan redaman yang lebih baik dan mengecilkan redaman sambungan. Yang dimana kalau diganti kabel dan diganti sambungan menjadi 0,05 dB per kilometer, maka jika sudah diganti kabel dan di splicing ulang untuk menjadi 0,05 dB per kilometer, maka panjang kabel awal tadi yang 20 km dikali 0,05 dB menjadi 1 dB. Lalu dari ODC ke ODP yang panjang kabelnya 16 kilo dikali 0,05 dB menjadi 0,8 dB. Dan dari ODP ke ONO yang panjang kabel yang 14 km dikali 0,05 dB menjadi 0,7 dB. Lalu pembagian splitter ODC 7,25 dB dan splitter di ODP 10,38 dB dan splice totalnya 0,3 dB yang jadi total redaman pada sel tunggal menjadi 20,43 dB, yaitu sesuai dengan range yang ditentukan yaitu 15 sampai 23 dB. Karena kabel sudah diganti dengan kabel yang baru dan splicing ulang untuk menurunkan redaman yang awalnya itu 0,35 per kilometer menjadi 0,05 dB per kilometer. Setelah dilakukan perhitungan redaman total pada set tunggal dengan menggunakan kabel redaman yang lebih bagus yaitu 0,05 dB, terlihat terjadi perubahan nilai redaman total dari redaman totalnya 35,43 dB saat menggunakan dengan kabel redaman 0,35 dB menjadi 20,43 dB saat menggunakan kabel dengan redaman 0,05 dB, yaitu menggunakan kabel yang lebih baik lagi dan di splicing ulang. Dalam hal ini pemilihan kabel fiber optik pada jaringan FTTH yang perlu dilakukan yaitu pengecekan periodik untuk memastikan degradasi serat, memastikan loss sambungan, loss konektor, dan loss karena tekukan atau tekanan terhadap kabel. Pemeliharaan pengecekan periodik untuk memastikan tidak ada degradasi serat yang mempengaruhi naik nilai redaman pada jaringan FTTH. Di sini penutup dan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya peningkatan nilai redaman pada kabel fiber optik seperti banyaknya splice atau sambungan dan terjadinya lekukan kabel di atas 45 derajat. Lalu hasil perhitungan redaman total pada setiap site yang telah diteliti di wilayah Witel Medan seperti site Medan yang mendapat redaman total 21,93 dB dan di site Sunggal didapat redaman total 35,43 dB. Pada site Sunggal hasil redaman total 35,43 dB telah melewati batas yang telah ditentukan. Batasnya itu 15 sampai 25 dB ya yang spek dari Telkom. Maka untuk didapatkan redaman total yang sesuai dengan standar batas wajar, maka dilakukan pergantian kabel fiber optik dari kabel fiber optik dengan redaman 0,035 menjadi kabel fiber optik dengan redaman 0,05. Jadi sekian presentasi dari saya mengenai analisis redaman kabel fiber optik di PT Telkom Witel Medan. Saya Alon Tukan Sanjani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.